Saya itu mendapat kesadaran tentang reinkarnasi gitu. Itu semua dogma dan doktrin saya yang saya diajarin dulu di agama itu hancur Kang Abu. Menolak dulu kan? Nolak dong, kencang nolaknya gitu. Lalu kemudian, ini kesadaran yang baru, itu Israel. Israfil namanya. Yes. Israel misalnya, ada hukum namanya hukum waris gitu. Jadi sebelum meninggal nih, kumpulin dulu semua musyawarah, enaknya gimana, ridho semua. Oke, bentar lagi saya akan pass away gitu. Udah beres semua. Itu Israel udah aktif tuh berarti. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, teman-teman, kita kembali lagi belajar untuk membuka pikiran dan membuka hati. Dan tidak bosan, kami berterima kasih kepada sahabat Tiga Fakir yang selalu semangat untuk mau belajar lagi, membuka lagi, menambah wawasan. Dan kita juga tidak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa kita para fakir yang selalu mau belajar, tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan paling benar, bukan paling tahu, tetapi setidaknya menambah bumbu-bumbu, menambah wawasan, menambah puzzle-puzzle yang mungkin jarang dibahas di umum atau tidak terlalu mainstream, dan bahkan mungkin out of the box dengan pembahasan-pembahasan diskusi kita yang senantiasa pembahasan ini menjadi wawasan gitu ya, menjadi sebuah sudut pandang yang saya rasa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan atau memberikan sebuah sudut pandang yang lebih menarik dari sebelumnya. Dalam serial Malaikat ini kita sudah banyak bahas gitu ya tentang esensi-esensi malaikat yang sebagai kecerdasan. Dan kita masuk saatnya untuk bicara malaikat Israfil dan Israel. Silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu. Kita bicara tentang Israfil dan Israel. Israfil itu sering diumpamakan seperti peniup trompet gitu. Kan suka ada bumi, ada trompetnya gede, begitu tet, push, gitu. Kayak Thanos gitu. Iya, trompet apa tuh? Trompet tahun baru apa trompet apa gitu. Jadi meniup trompet gitu, memberikan tanda-tanda kiamat gitu. Padahal kita udah bahas bahwa kiamat yang sesungguhnya itu kan bukan kehancuran dari seluruhnya gitu ya, termasuk alam semesta ini gitu ya. Tetapi kiamat yang sesungguhnya adalah kiamat atau kebangkitan. Peristiwa paradoks di mana di situ ada kehancuran, tapi di situ juga ada kebangkitan di dalam diri kita masing-masing. Mulai dari kiamat di level tubuh aku 4, aku 3, dan aku 2 gitu ya. Lalu kemudian kalau kiamat itu hakikatnya adalah ada di dalam diri kita masing-masing, lalu Israfil itu apa gitu. Nah, Israfil itu sebenarnya yang membimbing kita gitu. Yang memberi tanda gitu dan membimbing kita. Kan malaikat fungsinya membantu manusia ya. Tuhan itu ingin membantu manusia itu melalui rohnya itu untuk akhirnya lebur dan pulang gitu. Lebur, larut dan luruh kembali kepada Tuhan. Jadi kalau udah di level aku 2 itu sebenarnya kita tuh dibimbing sama Tuhan untuk menapaki kiamat yang berikutnya gitu. Aku meleburkan dari aku 2 ke aku 1 gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah di aku 2 dapat fase Israel itu, kita dibimbing untuk akhirnya 3L itu, lebur, larut dan luruh ke dalam Tuhan gitu. Dia dalam aku 1 itu. Nah, ini peristiwanya kan kita udah bicara bahwa peristiwa kiamat di aku 2 atau kiamat ketiga itu kiamat yang paling besar gitu. Jadi kita tuh perlu dibimbing sama Tuhan gitu. Dan bimbingan ini lewat kesadaran namanya Israfil gitu. Jadi memberi tanda pada hari kiamat itu artinya membimbing kita pada hari kiamat, pada kiamat di aku 2 untuk lebur ke dalam aku 1. Misalnya sebagai contoh, apa-apa yang masih harus dilebur gitu kan. Lalu kemudian apa-apa yang masih diluruhkan, apa-apa yang masih harus larutkan gitu ya. Misalnya sebagai contoh, yang harus dileburkan itu misalnya kan sebenarnya kan kalau udah di aku 2 kan kita itu menyerahkan aku kepada aku gitu ya. Menyerahkan aku kepada aku gitu. Nah, si aku ini kan yang jadi
akar permasalahan ini kan. Nah di dalam aku ini sebenarnya elemennya tuh banyak banget gitu, Bu. Sehingga kita bisa memasrahkan aku ini elemennya banyak banget. Dan ini harus dibimbing gitu. Kenapa kata-katanya lebur gitu? Karena kita tuh benar-benar harus ngeleburkan keinginan, kehendak, kemauan, apapun yang ada di aku ini. Dan sebenarnya ada free will, itu yang paling penting tuh, yang harus dilebur tuh. Sehingga kita udah gak punya free will lagi tuh. Free will itu kan hak atau prerogatif yang diberikan kepada aku untuk memilih gitu. Untuk memilih apapun gitu, untuk mengamati gitu, untuk melakukan gitu. Itu adanya di aku itu kan. Itu dilebur gitu. Dilebur sehingga aku tuh nggak punya aku yang mengamati lagi. Nah, itu gimana ngomongnya? Jadi kalau sekarang aku bisa mengamati aku yang lagi apa, aku udah kalau di level aku 2 dibimbing sama Israfil tuh aku nggak bisa ngamatin apa-apa gitu. Aku nggak ngamati apa-apa. Yang disebut aku sadar itu, sadar sedang mengamati di level Israel bimbing kita, nanti kita udah kesadarannya udah naik lagi, lebur lagi, bukan sadar mengamati sebagai aku 2 gitu. Tapi udah nggak ada tuh aku 2 gitu. Yang disebut larut gitu. Kita tuh tiap saat tuh kayak larut gitu di dalam Tuhan gitu. Kalau di level aku 2 yang disebut ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu masih dalam bentuk di level emosi juga, masih ada emosinya. Ya. Tapi kalau udah levelnya dileburkan dari aku 2 ke aku 1, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan tuh udah tanpa emosi gitu. Udah bukan bahagia yang enak gitu, enggak gitu lagi. Tanpa emosi, itu dilebur lagi. Luruh tuh seperti gugurnya daun di musim gugur gitu. Jatuh gitu, luruh maksudnya. Jadi kalau pohon tuh rimbun, lama-lama daunnya jatuh semua gitu. Semua energi itu lepas gitu. Yang menetap tuh lepas semua satu-satu. Nah itu harus dibimbing oleh kecerdasan yang namanya Israfil. Mungkin itu Kang. Oke, jadi itu kaitannya sama kiamat gitu ya. Kiamat yang bangkit di mana dari aku 3 bangkit ke aku 2 dalam konteks lebur, larut, dan luruh. Dan itu Israfil itu adalah kecerdasan untuk membantu dan membimbing kita dalam proses kiamat itu, gitulah kira-kira ya maksudnya. Oke, thank you. Nanti kita kembali ke Israel. Bang Damai, silakan. Sebelum ke saya menjelasin, saya ingin dapat inspirasi dari Mas Sony. Ini kan ada malaikat Israfil. Israfil tadi itu penip sangkakala membimbing, ya kan? Itu kecerdasan yang membimbing kita untuk lebur, sehingga ekspresi dari kalimat ketika Israfil bekerja hancur semua, bangkit, yang ada hanya Allah gitu kan. Betul. Itu kan kebenaran yang dalam satu statement yang simpel gitu. Sementara di sisi lain Israel itu kan pencabut nyawa. Nah, ini bedanya di mana ya maksudnya? Kalau Israfil utusan ini 2 ini mirip-mirip tapi ini. Kalau Israfil itu kan memberikan tanda dan bantu kita di dalam proses kiamat. Ya. Oke, kiamat karena kita sudah bicara di level aku bisa berlaku kecerdasan ini kan. Sebenarnya kan kita bicara kalau udah sampai di aku 2, tapi sebenarnya di level aku 4, aku 3, aku 1 tuh, aku 2 juga kita kadang-kadang kan tiap hari terjadi kiamat kan. Iya. Nah itu kecerdasan Israfil tuh kayak icip-icip lah gitu. Iya. Begitu sampai di aku 2 dia bisa bantu lebih besar lagi gitu. Tetapi Israfil tuh adalah malaikat yang membantu kita dalam proses yang ada hubungannya dengan hidup gitu. Jadi dia akan pertama membantu kita di dalam proses evaluasi waktu kita nanti antara proses kematian sama kebangkitan tuh ada proses evaluasi tuh. Itu namanya Israfil tuh, yang bantu kecerdasannya. Lalu membantu kita waktu proses kelahiran sampai hidup dan mengingatkan kita misi-misi jiwa yang sudah kita perjanjikan sebelum kita hidup. Waktu evaluasi itu kalau di Quran surat 17 ayat 13 sampai 15, Iqra kitabaka itu mengevaluasi diri sendiri itu. Ini ada Israfil yang ngingetin nih nanti, kamu nih masih kurang ini nih, kamu kemarin janjinya begini tapi belum dilakukan nih, gitu-gitu. Kamu bakal lahir lagi loh ini. Iya. Nah, terus berwasiatlah gitu.
Lalu dia juga akan memberikan pengetahuan tentang waktu kita akan mati. Ini keren ini. Ya, jadi misalnya nih, tahun sebelumnya nih, dia udah ngingetin nih. 40 hari sebelumnya nih, Israel dia ngingetin nih. 7 hari sebelumnya ngingetin gitu. Kalau ada tanda-tanda sakaratul maut gitu. Nah, dia juga membantu kita waktu kita mati gitu. Jadi dia akan istilahnya tuh, kamu udah mau proses kematian, kamu harusnya ngelakuin ini, lepasin ini, lepas sampai akhirnya dia bisa menapaki kematian itu dengan elegan dan bisa dibangkitkan lagi di tempat yang atau hidup berikutnya yang sejahtera gitu. Jadi satu siklus itu dia bantu gitu kira-kira gitu. Oke. Nah, makanya kalau orang-orang kemarin Bang Dami kalau nggak salah di podcast pernah nyebut kayak cara Tibet untuk mati itu. Apa sih namanya saya lupa tuh. Poa kalau nggak salah. Poa atau apa itu namanya. Jadi dia akan ada meditasinya. Kalau di Quran sebenarnya ada juga, tapi dicari itu adalah dia memfungsikan kecerdasan Israel itu untuk akhirnya dia bisa meninggal dengan dan dibangkitkan kembali di tempat yang dia ketahui gitu. Ini menarik. Lama kan gitu ya? Iya. Di ilmu Jawa juga, tapi saya tidak tahu detail secara pengalaman. Ada juga namanya pengrajutan. Mirip kayak buku Kematian Tibet itu, Kang Abu. Tapi kalau perspektif saya tentang malaikat Israel sama Israfil ini, kalau malaikat Israel ini Kang Abu, kita diberitahu memang proses kematian kita itu. Kalau kita sudah urai pembagian aku itu ada 4, aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Israel ini juga sudah memberikan tanda-tanda proses kematian di aku 4. Jadi malaikat ini bertugas untuk memberitahu itu kepekaan kita pada tubuh. Kan di sini kan sebetulnya terjadi proses kematian dan kehidupan sebetulnya di tubuh kita ini. Terus kalau saya mengalami Israel ini, Kang Abu, Wasoni, itu sebenarnya kematian aku 3 ini menarik nih. Ya kan? Kita kan aku 3 ini kan salah satu dominasi ekspresinya kan emosi. Emosi misalnya dendam, benci. Ketika dia sangat hidup, melalui kecerdasan Israel ini kita diajarin cara untuk mengakhirinya, Kang Abu. Bahkan ini saya mau diskusi nih sama Sony sama Kang Abu. Ketika kita melihat sahabat kita susah untuk mengakhiri aku 3-nya, sementara dia udah curhat sama kita, udah ngasih tahu. Ya bisa aja, kamu bisa loh sendiri, tapi dia lagi tidak bisa. Dia sudah berserah. Kita ada satu proses komunikasi itu melakukan proses agar dia bisa mati gitu. Menarik nih. Iya. Dan ini kayak bisa ternyata gitu. Saya kayak gini Kang Abu, orang datang ke Kang Abu, dia benci sama seseorang, kita kan tahu itu aku 3 kan. Aku 3 yang sangat nongol. Wah, dia curhat ke aku bisa bantu nih. Kang Abu memberikan bimbingan, tiba-tiba di end itu, ego yang itu. Jadi ini saya terus terang juga sedang mengelaborasi, dan beberapa bulan terakhir ini, ya 7 bulan ini, lagi asik juga nih mengenali malaikat Israel ini dalam pengalaman langsung. Kalau malaikat Israfil tadi, ya pada waktu proses mati suri itu ada tuh kecerdasan yang membimbing agar kita ngikut aja, supaya kita lebur pada yang tak terbatas. Malaikat Israfil. Jadi saya tidak menolak ketika di tradisi kita dikatakan pada waktu malaikat Israfil datang dulu, kan waktu kecil saya bayangkan trompetnya gede banget, gitu, hancur semuanya itu. Nah itu memang ada tandanya, itu suara itu, suara dengung yang kuat banget Kang Abu, Pak Sony. Nah suara dengung itu udah kamu lepas saja, pasrah, baru terjadilah kebangkitan itu.
Sebenarnya kalau di ajaran Islam suruh apa talqin nih. Talqin, iya. Talqin itu bimbing orang Iya. untuk sebenarnya kita begitu Israel di dalam diri kita tuh Memerankan. aktif, itu tuh bisa bimbing orang untuk menjalani proses kematian baik di level akut 4, akut 3, Iya, betul. akut 2 bahkan lebur tuh bisa bantu gitu. Jadi tapi kan talqinnya nggak cuma nyebut Ya, bukan. cuma ngucap gitu. Iya. Tapi bimbing gitu. Iya. Beda kan ngucap sama bimbing. Membimbing hati orang untuk akhirnya bisa matinya tuh lepas. Sebetulnya pada waktu kita bertiga pernah punya pengalaman ada meditasi kan di satu grup ya. Kan waktu Mas Sony melakukan satu bimbingan, itu kan ngajak teman-teman untuk Iya. ya kan lepasin aku yang ini kan itu. Cuman orang ngikut aja kan, itu kan talqin. Sebetulnya. Sebetulnya. Nah memang di antara 40 orang, 30 orang itu ada yang tiba-tiba merasakan, mengalami, oh ini loh menyatu aku 3 ke aku 1 ya kan waktu itu kan. Jadi yang bisa membimbing meditasi itu dengan bimbingan ya itu kan malaikat Israfil, boleh dikatakan itu Kang Abu Mas Sony. Iya. Kan kita juga kan waktu itu kan pernah juga tuh Kang Abu, wah bimbing dong ya orang ini free will-nya belum mau, dia belum mengizinkan, belum bersedia. Betul. Ya meditasinya nggak efektif kalau mereka nggak bersedia. Dan kata-kata itu saya suka tuh, bersedia bukan berupaya, bukan. Ya. Gimana caranya bersedia agar kita lepas gitu. Iya. Dan kalau kita bisa sendiri kan bagus. Cuman kan tidak semuanya kita bisa sendiri. Kita masih butuh bantuan yang lebih mahir. Lalu kemudian setelah kita tahu bisa nih sendirian. Kalau orang sudah bisa sendirian meditasi dan dia bisa mengakses aku 2, terus aku 2 itu dapat fasilitas, sudah. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini jadi terbuka. Ingat nggak kemarin kita retreat di puncak itu? Iya. Bang Damai lagi Iya. ke ini. Tepat. Ada pertanyaan, bagaimana cara melakukannya sendiri? Lalu jawaban saya, kamu tidak pernah sendiri. Gimana mau sendiri gitu? Kamu tidak pernah sendiri. Jangan pernah melakukannya sendiri. Jadi kita tuh nggak pernah sendiri sebenarnya. Sorry, saya mau tanya Mas. Sebetulnya waktu Mas Sony mulai dapat tiba-tiba bimbingan, itu kan ini juga kan pengaliran. Aliran ya, betul. Aliran. Bukan kerja pikiran itu. Bukan ya, aliran itu. Ya nggak Kang? Berarti itu konteksnya Israel lagi kerja gitu lah kira-kira. Iya, iya. Ini kan itu Tuhan yang melalui perantaraan kecerdasan itu. Dan itu kan kita yang menamai kan. Betul. Iya. Jadi Israel. Iya, supaya Bang nyambung Makir, soalnya, supaya nyambung. Jibril, padahal kan itu Iya juga. sebenarnya ya. Iya. Dengan fungsional. Bukan sesuatu yang berbeda. Betul. Kecerdasannya menarik itu nih. Agree. juga. Menarik nih. Iya. Jadi sebenarnya yang kemarin kita bahas Michael, kemudian Jibril, kemudian ini Munkar Nakir. itu sebenarnya sama itu. Ya, itu juga. Cuma beda function. Bukan ada 10 gitu nongkrong. Ini kapan giliran gue? Rebutan gitu ya. Ya, cuman functioningnya lagi ini supaya gampang Iya, kali ya. gitu. Tapi gini Itu Mas, juga. ini untuk mempermudah aja ya. Kan ini kan something yang mau Halus, suka nggak suka penting untuk dialami kan. Cuman indikator parameter kalau Israel lagi on tuh gimana sih Mas Ani? Kita tahu kalau kita sedang mengalami proses kiamat itu. Ya. Bangkit. Misalnya gini sebagai Hancur contoh dan ya. bangkit. Sebagai contoh. Pada waktu itu saya mengalami proses 40 hari itu ya. Di hari ke-7 saya itu mendapat kesadaran tentang reinkarnasi gitu. Itu semua dogma dan doktrin saya yang saya diajarin dulu di agama itu hancur Kang Abu. Kang Damai. Tapi stres dulu kan? Hah? Nolak Iya. dulu kan? Nolak dong. Nolak dan kencang nolaknya gitu. Tapi hancur gitu. Bro. Lalu kemudian, ini kesadaran yang baru itu Israel namanya. Yes. Israel gitu. Nah, Israel misalnya ada hukum namanya hukum waris gitu. Hukum waris itu berlaku ketika seorang tidak berwasiat, sehingga dia meninggalkan harta yang biasanya jadi rebutan anak cucunya, ribut nih. Tapi kalau dia punya fungsi Israel sudah jalan, warisan tuh nggak ada. Karena semua sudah diwasiatkan dan dimusyawarahkan gitu.
Bukan berarti yang cewek dapat setengah dari yang cowok, kan dimusyawarahkan. Tuh. Yang lebih miskin dapat lebih banyak, mau cewek mau cowok gitu kan. Terjadilah wasiat gitu. Jadi nggak akan pernah ada warisan gitu kalau ada Israel. Ya, Israelnya aktif. Aktif. Iya. Jadi sebelum meninggal nih kumpulin dulu semua musyawarah, enaknya gimana, ridho semua. Lalu kemudian kita kasih yang lebih banyak kepada yang lebih membutuhkan. Ini semua oke, semua tanda tangan dan selesai. Oke, bentar lagi saya akan pass away gitu. Udah beres semua. Wasiat harta, wasiat ajaran, menitipkan gini ya, berbuat baik, wala tusrik bila, jangan mensuruhkan Allah segala macam kan gitu. Wasiat apa lagi, selesai. Nah udah, itu Israel udah aktif tuh berarti. Tapi bagi orang yang Israelnya aktif, ya tahu-tahu meninggal mendadak aja, meninggalkan warisan yang banyak, jadi sumber keributan. Emang waktu anak cucunya ribut, dianya nggak keikut gitu, ketarik-tarik gitu. Ya kan? Itu salah satu. Ini menarik nih Kang Abu. Sebetulnya ini kan pengalaman ya, tapi bisa jadi bahan sharing ya. Jadi waktu saya sakit 7 bulan lalu, aku udah pernah cerita belum ya? Nah pada saat sakit itu saya mengalami lagi kayak pertanda, wah ini lewat nih gitu, mati nih gitu kan. Tapi sudah tidak takut Kang Abu. Beda gitu ya sama yang pengalaman. Jadi kalau teman-teman 3 fakir sudah terbiasa dengan aku 4, aku 3, aku 2. Kalau kita sering-sering akrab di aku 2, sedikit pun tidak ada ketakutan terhadap kematian. Sama sekali. Dan itu indah. Dia dong melebur kan. Nah si aku 2 itu ngomong, aman, gak ada takut. Tapi ada, bukan ketakutan, kepikiran. Nah ini kecerdasan ini yang ngomong nih. Ini gimana nih saya sebagai suami, sebagai ayah, usaha yang saya lakukan. Nah itu kecerdasan itu ngomong, oh, lakukan ini. Itu yang sekarang juga sedang saya lakukan. Jadi ada orang kan dia bikin perusahaan, tahu-tahu dia mati, penasaran, berantakan semua. Tapi kalau udah kecerdasan Israel ini bekerja, kan dia bisa cicil tuh. Dibimbing sama Israel ini. Karena nggak bisa seenaknya pulang tuh kalau itu nggak diberesin. Betul. Ingat nggak waktu itu kita di dialog positif saya bilang sama Kang Abu kan? Ya tapi waktu itu saya masih menggunakan bahasa inayatkan kan? Iya. Aku sangat mencintai musik. Sekarang aku mau meninggalkan musik. Iya. Kang Abu satu saat Kang Abu akan meninggalkan apa yang Kang Abu sudah bikin gitu kan? Iya. Karena kalau kita terlalu nempel sama situ, aku 3 klaim, begitu itu selesai, itu nggak ya, itu penderitaan. Betul. Nah aku Israel ini itu membimbing. Jadi cerita-cerita yang kita dapat dari orang-orang bijak, dia udah tahu tanggal kematiannya, dia sudah tahu apa yang mau dia lepaskan satu-satu, sehingga dia pulang dengan nyaman. Itu Israel. Oke. Seru juga nih bahas malaikat ya. Iya, seru. Menarik sih. Oke. Mungkin untuk recap Mas Sony, Bang Dame, Mas Sony dulu. Simple, the easiest untuk kita menyadari Israfil dan Israel, untuk recap aja gimana Mas Sony? Ya, tadi saya bilang kan sebenarnya itu aliran ya. Namanya kan, itu kan kita yang menamakan. Tapi sebenarnya itu ya kesadaran yang Tuhan beri secara aliran itu sempurna gitu. Jadi membantu kita dalam segala hal. Dalam hal kita mati, hidup mau ngapain, misinya apa, segala macam itu. Sampai akhirnya dibangkitkan lagi, mulai dari mati itu sakaratul maut sampai kebangkitan tuh loh. Kita dibantu sama Tuhan gitu. Asal kita mau dialiri terus-menerus gitu. Nanti mungkin ya someday kita bikin meditasinya gitu ya tentang ini, kematian ini. Tapi itu yang secara Israfil itu kita akan dibimbing terus-menerus tentang mengkiamatkan diri kita. Yang harus dikiamatkan yaitu pertama yang harus dihancurkan dan dibangkitkan terus-menerus gitu. Karena ini aliran, maka yang tadi sebelumnya kita bahas adalah jangan sampai ada energi yang nempel gitu. Gitu ada energi yang nempel harus dihancurkan, dilepas, dan akan muncul lagi yang baru gitu. Dilepas, muncul lagi yang baru. Jangan sampai ada yang bermalam gitu di dalam diri kita gitu. Terus aja ngalir terus gitu. Dan setiap saat kita akan dibimbing.
oleh kecerdasan kesadaran tersembunyi itu, malaikat itu untuk mengalami kiamat terus menerus gitu sampai akhirnya kita lebur ke dalam Tuhan. Dan jangan lupa ini perjalanan tanpa tujuan, tanpa destinasi gitu ya. Jadi nggak ada titik akhirnya gitu. Jadi kiamat itu kapan? Apakah ketika sudah lebur dari aku 2 ke aku 1 selesai? Nggak pernah selesai. Ini kan terus gitu. Akan terus gitu. Nggak akan pernah selesai. Ya tiap hari kita akan ngalamin proses kebaikan dan kiamat itu. Mungkin itu. Thank you, Bang Damai. Saya ingin berbagi yang praktikal ke teman-teman 3 fakir. Jadi ketika sudah kita biasakan teliti mengenal aku 3, aku 4, aku 3, aku 2, aku 1, maka fasilitas-fasilitas kecerdasan ini akan terbuka gitu. Dan itu butuh kesungguhan juga, perhatian dan fokus gitu. Nah, kecerdasan Israel ini itu akan otomatis kita akan tahu, termasuk bagaimana kita mengurus aku 4 ini, tubuh ini. Ya, sampai sekarang pun saya masih terus praktek gitu. Terus juga mengurus aku 3 ini, bagaimana proses kematiannya. Dan semuanya itu ada dalam meditasi, dalam tafakur kita. Bahkan kita bisa spontan tidak dalam laku meditasi. Kita ketemu orang, kita sadari ada kecerdasan Israel itu datang. Ini bisa nih kamu matikan ini. Kamu stop nih. Tadi kan Mas Sony nyebut itu energi-energi yang nempel. Energi yang nempel itu kan bisa juga dalam bahasa dogma itu dosa-dosa, beban-beban, psikologinya, trauma. Emosinya macam-macam namanya, kebencian, iri, dengki. Dan itu kalau kita sudah terbiasa akrab dengan kecerdasan Israel ini, ya pelan-pelan kita akan tahu dan setiap saat kita akan melakukan mati sebelum mati itu. Nah, kalau malaikat Israfil itu saya setuju juga yang dibilang itu kayak momen pertanda awakening nih kan. Betul. Ya, jadi kebangkitan yang itu karunia besar dan itu ada butuh semacam bahasanya ya. Udah aku lepaskan ini gitu. Hancurlah ini gitu. Nah, baru itu bangkit. Kadang-kadang dibantu sakit juga sih. Dibantu sebuah keadaan chaos terjadilah. Israfil bekerja di situ. Oke, menarik ya. Oke, teman-teman, semoga bisa mengunyah dari apa yang kita diskusikan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks mutu antap qobla mutu gitu ya, belajarlah mati sebelum mati. Saya rasa kalau di kesimpulan dalam perspektif saya bahwa Israel itu adalah mencabut nyawa. Ketika seseorang sudah mati, dalam tanda petik mati, dia mau digiring kemanapun dia akan mengikut siapa yang menggiringnya. Dia mau dibawa kemanapun dia akan mengikut siapa yang akan membawanya. Maka kematian aku 3 dalam konteks Israelnya yang nyala bahwa kita memang sudah bersedia total sehingga terjadi kiamat dalam konteks Israfil, bangkit ya dari aku 3 menuju kepada aku 1. Artinya belajar mati sebelum mati, konteks di mana melepaskan aku 3 untuk melebur kepada aku 2. Terima kasih.